Industri fried chicken di Indonesia mengalami sebuah tantangan yang sangat besar di tahun 2024 ini. Kita juga tahu beberapa merek yang sangat terkenal seperti Kentucky Fried Chicken dengan emiten Fast mengalami kerugian 348 miliar di kuartal pertama. Kenapa bisa mengalami penurunan laba bersih sampai mengalami kerugian? Begitu juga dengan McDonald. Ada apa sih dengan bisnis fried chicken atau bisnis fast food ini? Video ini di sisi yang lain Anda akan belajar banyak. Tonton sampai selesai. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini di acara sisi yang lain, saya akan membahas tentang bedah bisnis. Jadi dari bedah bisnis ini, kita tahu siapa yang nggak kenal merek KFC, Kentucky Fried Chicken. Itu juga dulu sebelum saya bervegetarian kecil itu saya pasti suka makan KFC. Paha atas, paha bawah itu saya pasti makan. Dan akhirnya KFC berkembang dan sekarang menjadi makanan rakyat. Mari kita bahas satu persatu. Alasan pertama adalah gara-gara perang Israel dan Palestina. Jadi apa dampaknya sebenarnya KFC dan McD di Indonesia? Jika tren ini berlanjut, maka nggak ada salahnya kedua perusahaan raksasa ini kemungkinan besar akan terpaksa menutup sejumlah outlet dan melakukan pengurangan karyawan secara besar-besaran. Baru-baru ini KFC rugi besar tutup 47 gerai dan PHK 2.200 karyawan. Nggak main-main loh. Penurunan pendapatan KFC di kuartal ketiga turun 22% dibanding kuartal ketiga 2023 3,58 triliun. Ini sudah berbahaya, jadi decline terus. Bisnisnya cenderung sunset. Penurunan terbesar terjadi pada penjualan makanan minuman yang merosot 22%. Jumlah gerai KFC berkurang dari 762 gerai menjadi 715 gerai saja. Jadi tutup hampir 40 gerai lebih, 50 gerai. Jumlah karyawan KFC di Indonesia berkurang dari 15.000 karyawan dari 31 Desember 2023 sekarang menjadi 13.700 karyawan atau PHK sejumlah 2.200 karyawan lebih. Dan bukan mustahil 2025 akan terjadi pengurangan karyawan lagi. Ditambah lagi perusahaan ini mengalami kerugian finansial. KFC mengalami kerugian 557 M hingga September 2024. Naik 265% kerugiannya di periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi ini merugi terus. Jika kita melihat laporan keuangan 5 tahun terakhir, kerugiannya KFC cukup konsisten. Hingga kuartal ini saja kerugiannya sudah mencapai 0,5 triliun. Ini mengerikan kan? Perusahaan mana yang bisa tahan kalau kerugiannya tergerus terus profitnya? Dan ancaman boykot ini mengerikan. Situasi boykot yang panas akibat krisis Timur Tengah memicu gelombang boykot pada brand KFC itu sendiri. Dan ada yang menarik, boleh cek sendiri kebenaran informasi ini. Salah satu pemegang KFC adalah Indomaret atau yang kita kenal dengan PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk milik Salim Group, di mana semakin banyaknya gerai Indomaret menjual ayam-ayaman sendiri. Jadi lucunya Indomaret sendiri sebagai investor daripada KFC, dia sendiri juga jual ayam di Indomaret yang mana harganya jauh lebih murah daripada KFC. Ini kan ceritanya kanibal. Fenomena ini apakah jeruk makan jeruk? Nah, ini adalah sebuah problem yang sangat besar. Apakah Indomaret sendiri mau membunuh KFC di Indonesia? I don't know. Yang kedua adalah studi kasus McDonald. Penjualan di Amerika Serikat turun 0,7% pada kuartal yang 2024 30 Juni dibandingkan dengan lonjakan 10% tahun lalu. Penjualan di pasar internasional turun 1,1% didorong oleh pelemahan di Prancis. Penjualan di mitra lokal di segmen bisnis di operasional mitra lokal turun 1,3%. Penjualan di Timur Tengah terhenti akibat boykot setelah waralaba Israel memberikan makanan gratis dan diskon khusus untuk IDF. Dampak di Indonesia Malaysia, penjualan McD dan Prancis mengalami dampak paling parah dari aksi boykot tersebut. Maka pada kuartal 3 2024, penjualan McD global turun lebih tajam dari perkiraan, sehingga disebabkan oleh lesunya perdagangan di pasar utama. Penjualan global juga mengalami penurunan. Penjualan McD turun 1% dalam periode April sampai Juni 2024. Jadi apa dampaknya? Jika kedua perusahaan ini mengalami masalah serius, sekitar 27.000 orang, mungkin kepala keluarga bisa terdampak secara langsung. Namun dampaknya tidak berhenti di situ saja. KFC dan McD juga memiliki jaringan pemasokan yang luas. Jika kedua perusahaan ini mengalami kesulitan, seluruh rantai pasokan dan perusahaan outsourcing bekerja sama dengan mereka juga akan terpengaruh.
Ini bisa berdampak pada ratusan ribu keluarga yang bergantung pada dirinya. Belum lagi Menteri Keuangan kesayangan kita, Menteri Keuangan yang sudah bekerja selama berapa periode presiden, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo, meramalkan lesu. Sri Mulyani meramalkan ekonomi dunia tahun 2025 akan melesu. Dan tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyaknya ketidakpastian akibat geopolitik. Maklum, geopolitik sekarang kan bergejolak. Israel Palestina perang, Rusia Ukraina perang. Sekarang Amerika dan China sudah memulai dalam tanda kutip perang dingin. Itu masih banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi apa yang perlu direnungkan? Dengan adanya boykot KFC dan McD, omset kedua perusahaan dipastikan akan menurun. Pihak yang melakukan boykot mungkin senang melihat penutupan keduanya karena terutama perusahaan-perusahaan kompetitor. Ditambah lagi kenaikan PPN 12%, deflasi, penurunan ekonomi secara umum, kondisi bisa mempercepat proses penurunan ekonomi tahun depan. Jadi apakah masih mungkin relevan Pak Prabowo bilang akan optimis naik ekonomi 8% tahun depan? Penurunan ekonomi lebih cepat ini bisa mempercepat pengurangan karyawan yang pada gilirannya akan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya apa, sahabat SP30? Kesimpulan saya satu, perusahaan sebesar KFC dan McD saja itu bisa tumbang. Karena semakin besar kapalnya, awak kapal ABK-nya itu semakin besar. 15.000 karyawan, nggak main-main. Satu kebijakan itu bisa bermasalah. Itu yang saya selalu bilang. Apa kesimpulannya? KFC dan McD mungkin masih bisa bertahan asal melakukan adaptasi. Nah, salah satu adaptasinya ini apa? Yaitu menggunakan robotik. Kita tahu sekarang masuk KFC, McD semuanya sudah menggunakan touchscreen. Itu sudah mengadopsi yang di luar negeri. Ketika sudah pesan order dulu, itu sudah mengurangi karyawan yang ada di counter. Nah, itu sudah berapa banyak pengurangan. Dan ini akan semakin lama semakin self-service. Kalau ke depan penggorengan ayam, nasi, dan sebagainya, itu kentang bisa pakai robot, buat apalagi tenaga manusia. Toh resep semuanya udah jadi. Dan itu memungkinkan di Amerika Serikat, di negara maju, di China, sekarang masak nasi goreng aja udah pakai robot. Semuanya udah pakai, tinggal masukin bumbu aja. Bumbu pun bisa pakai robot semuanya. Dan rasanya sama persis. Dan itu lebih tepat akurasinya. Kalau manusia mungkin ada faktor emosional. Hari ini moodnya saya bagus, mungkin bumbunya kurang atau masaknya kurang mood dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau Anda nggak segera adaptasi, ini juga sebuah berbahaya. Justru bagi perusahaan sekelas KFC dan McD, ini semakin bagus. Karena apa? Dengan efisiensi karyawan, maka menyelamatkan laba perusahaan. Tapi tidak baik bagi masyarakat. Karena berkurang lagi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan sebesar KFC dan McD. So, sahabat SP30, pesan saya cuma satu kepada Anda semuanya, hati-hati. Jadi Anda bersyukurlah di zaman sekarang yang Anda saat ini sudah mempunyai pekerjaan. Karena ekonomi tidak baik-baik saja. Kebetulan saya mengembangkan komunitas Yes. Bagi anak-anak muda yang mau jadi reseller, dropshipper, ini juga bisa menjadi solusi. Kita nggak bisa cuma mengandalkan saya dipecat, saya di PHK, saya mengharapkan pesangon, nggak bisa. Saatnya Anda upgrade skill baru. Dengan join komunitas Yes, Anda juga bisa mempunyai sebuah wawasan tambahan. Bagaimana Anda punya income tambah. Bahkan beberapa murid saya menjadikan income utama. Video ini saya gambarkan berdasarkan fakta dan data, dan saya juga bisa memberikan solusi untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda? Saya tunggu komentar Anda di kolom komen sekarang juga. Sukses untuk Anda, and salam hebat luar biasa.